Kalian tahu nggak kalau 635 tahun dari bumi itu ada planet yang dimana planet itu masuk ke zona layak huni dan punya bintang yang mirip matahari, namanya Kepler-22b. Kalau planet ada di zona layak huni itu kemungkinan ada air di permukaannya. Dan di situ kemungkinan juga ada kehidupan manusia kayak di bumi. Pertanyaan yang akan gue bahas itu, berapa lama waktu yang bakal kita tempuh sampai sana? Gimana cuaca di sana? Kenapa hidup di sana butuh otot yang besar ya? Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Labirin Otak supaya kita lebih semangat buat kontennya. Yuk kita mulai penjelasannya. Kepler-22b ini sama para ilmuwan disebut eksoplanet. Eksoplanet itu planet yang ada di luar tata surya kita. Nemuin eksoplanet kayak Kepler-22b ini nggak gampang. Jadi cahaya dari bintang yang orbit planet ini menghalangi dari teleskop. Tapi para ilmuwan gak kehabisan akal. Mereka mengamatinya saat kecerahannya meredup yang berarti orbitnya lagi menghalangi bintangnya. Jadi mereka bisa mempelajari gimana dia mengorbit dan ukurannya. Apakah Kepler-22b ini bisa jadi rumah kita berikutnya? Massa planet ini 36 kali lebih besar dibandingkan bumi. Dan radiusnya itu 2,5 kali lebih besar, terus 1 tahun di Kepler itu sama dengan 290 hari. Letaknya itu 15% lebih dekat ke bintangnya daripada kita ke matahari. Kalau kita bergeser segitu, kita bisa kebakar sih. Kepler-22b ini punya bintang mirip matahari tapi lebih kecil sama lebih dingin. Sebetulnya tadi planet ini lebih dekat dengan bintangnya, memungkinkan dapat jumlah sinar matahari yang sama kayak kita di sini. Suhu di sana berkisar 15 sampai 22 derajat Celcius. Suhu ini sama kayak musim semi di bumi. Kalau dari segi suhu cukup layak huni kan ya? Tapi Kepler-22b ini rotasinya seperti Uranus, di mana berputar pada sisinya sendiri atau tegak lurus. Ini berarti bahwa kutub utara dan selatannya diselimuti kegelapan atau sinar mataharinya selama setengah tahun. Bukan permasalahan gelap atau terang aja, suhunya juga berubah dari panas menjadi membeku. Ini sangat gak bagus buat kehidupan manusia. Yang mau pindah ke sini jangan kecewa dulu ya. Ada temuan dari para ilmuwan kalau Kepler-22 ini kemungkinan ada laut dalam. Dalamnya itu hingga 50 meter. Lautan itu sebagai pengontrol iklim alami. Jadi lautan itu dapat menyimpan panas di musim panas, sama kalau lagi musim dingin lautan itu baru melepaskan panasnya. Ini membuat udara jadi lebih sejuk. Tapi tunggu, gimana kita bisa ke sana ya? Soalnya pakai kendaraan yang berkecepatan cahaya aja butuh 635 tahun. Jawaban yang paling memungkinkan itu adalah berhibernasi selama perjalanan, jadi menjaga tubuh kalian melewati umur alaminya. Namanya itu tidur kriogenik. NASA itu lagi ngembangin ruang cryosleep. Ruang ini bisa nurunin suhu tubuh astronot hingga serendah 32 derajat Celcius. Ini bisa memicu hibernasi secara alami. Terus di ruang ini ada kateter untuk mengalirkan nutrisi sama membuang limbah manusia. Biarpun ada cryosleep ini, sebetulnya perjalanan ke sana masih berisiko guys. Kenapa ya kira-kira? Kita belum tahu kayak apa gravitasi di sana. Kalau masanya lebih besar dari bumi, pasti gravitasinya bisa 2 kali lebih besar dari bumi. Jika kita bawa sekarung kentang itu 10 kilo, jadi di sana berubah jadi 20 kilo. Begitu juga buat tubuh kalian. Kalau berat kalian sekarang 75 kilo, tiba-tiba di sana bisa jadi 150 kilo. Jadi buat keamanan kalian sebelum pergi ke Kepler-22 ini harus banyak latihan workout ya, biar bisa jalan di planet ini. Terus kalau udah workout harus ada cara mempertahankan badan kita ini selama perjalanan 635 tahun. Hal ini nggak cuma berpengaruh ke manusia aja, tapi spesies lain juga kena dampaknya. Tanaman yang dibawa dari bumi untuk oksigen dan nutrisi mungkin tidak dapat bertahan hidup di Kepler-22b saat Anda mencoba menanamnya di sana. Kalau kalian bawa hewan pasti akan ada proses evolusi. Kan di sana gravitasinya besar, mungkin kakinya bisa bertambah atau lokasi, bentuk dan ukuran organnya juga berubah. Tapi Kepler-22 ini masih jadi misteri. Bisa jadi planet ini nggak punya permukaan, atau cuman ada lautan aja, atau juga cuman kumpulan gas kayak planet Jupiter. Misalkan kalian masih pengen ke sana, terus sampai sana ternyata cuman gas aja, kalian pasti nggak bisa mendarat. Jadi kalian harus cari cara untuk membuat kota di atas awan. Kalau misalkan ternyata lautan semua, ya kalian harus bisa tahu cara membuat kota di dalam air. Ternyata waktu sampai planetnya ada permukaannya. Tapi jangan senang dulu, bisa jadi kondisinya kayak planet Venus. Planet Venus itu berbatu, tapi atmosfernya sangat padat yang terdiri dari gas rumah kaca. Jadinya nggak mungkin dihuni karena suhunya sangat panas. Bila seperti ini kondisi eksoplanet, satu-satunya cara dengan menggunakan robot yang bisa bangun tempat perlindungan bawah tanah. Kondisi suhunya jadi cukup nyaman untuk dihuni. Ini mau nunjukin kalau bumi kita adalah tempat paling sempurna untuk seluruh habitat dan spesies terutama untuk manusia. Jadi jaga terus ya bumi kita.
Gimana pendapat kalian? Jika ada tambahan informasi tulis di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.